Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk soal-soal yang saya akan bahas berkaitan dengan materi poin ke-10, yaitu penyusunan daftar penyedia barang _jasa pemerintah. Baik, kita mulai soal nomor 1. Salah satu tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang _jasa adalah A. Meningkatkan harga penawaran, B. Membuat estimasi biaya, C. Meminimalkan tahapan proses pemilihan penyedia, D. Menyusun rencana proyek, E. Mengatur anggaran. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Tujuan dari penyusunan daftar penyedia barang _jasa diantaranya adalah 1. Tersedianya informasi pasar yang diperlukan untuk melakukan analisis pasar. 2. Tersedianya informasi pasar yang diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Dan yang ketiga, meminimalkan tahapan proses pemilihan penyedia barang _jasa, sehingga pengadaan barang _jasa dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Demikian pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 2. Kapan metode katalog elektronik digunakan? A. Ketika kebutuhan rutin dan jumlah kebutuhan besar. B. Ketika harga dapat berfluktuatif sesuai kondisi pasar. C. Ketika pelaku usaha belum terkualifikasi. D. Ketika kebutuhan tidak berulang. E. Ketika harga bervariasi sesuai karakteristik pekerjaan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Metode katalog elektronik digunakan ketika kebutuhan bersifat rutin, jumlah kebutuhan besar, dan kebutuhan berulang dengan barang _jasa standar atau dapat distandarkan, harga relatif tidak berfluktuatif, dan banyak merek serta pelaku usaha di pasar. Demikian pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 3. Kapan metode sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) digunakan? A. Ketika kebutuhan bersifat unik. B. Ketika barang _jasa standar atau dapat distandarkan. C. Ketika jumlah kebutuhan sedikit dan kebutuhan tidak berulang. D. Ketika harga bervariasi sesuai karakteristik pekerjaan. E. Ketika pelaku usaha belum terkualifikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Metode sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) digunakan ketika kebutuhan tidak rutin, jumlah kebutuhan sedikit, dan kebutuhan tidak berulang dengan barang _jasa standar atau dengan karakter spesifik. Harga dapat berfluktuatif sesuai kondisi pasar dan banyak pelaku usaha di pasar. Demikian pembahasan soal nomor 3. Soal nomor 4. Apa yang digunakan untuk mengukur tingkat motivasi penyedia secara kualitatif? A. Performance Equation Model. B. Model persepsi pasokan. C. Sistem informasi kinerja penyedia. D. Katalog elektronik. E. Daftar pelaku usaha terverifikasi. Jawaban yang tepat adalah B. Model persepsi pasokan (SPAM). Pembahasan. Tingkat motivasi penyedia dapat diukur secara kualitatif dengan menggunakan model persepsi pasokan atau Supply Perception Model (SPAM). Demikian pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5. Apa yang digunakan untuk menentukan potensi kinerja penyedia berdasarkan kemampuan dan tingkat motivasi penyedia? A. Performance Equation Model. B. Sistem informasi kinerja penyedia. C. Model persepsi pasokan. D. Katalog elektronik. E. Daftar pelaku usaha terverifikasi. Jawaban yang tepat adalah A. Performance Equation Model (PEM). Pembahasan. Berdasarkan kemampuan dan tingkat motivasi penyedia, potensi kinerja penyedia dapat ditentukan dengan menggunakan Performance Equation Model (PEM). Demikian soal nomor 5.
Soal nomor 6. Berdasarkan apa barang garis miring jasa dipilih untuk dievaluasi penyedianya secara mendalam? A. Harga penawaran tertinggi. B. Harga penawaran terendah. C. Jumlah penyedia yang terdaftar. D. Ketersediaan barang garis miring jasa di pasar. E. Nilai pembelian dan dampak peluang resiko. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Barang garis miring jasa dipilih untuk dievaluasi penyedianya secara mendalam berdasarkan hasil pemetaan dan prioritas yang didasarkan pada nilai pembelian dan dampak peluang risiko. Langkah ini penting karena memungkinkan kita untuk fokus pada barang garis miring jasa yang memiliki nilai pembelian tinggi atau berdampak besar terhadap operasi, serta memperhitungkan peluang dan risiko yang terkait. Dengan demikian, kita dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam dan strategis terhadap penyedia yang paling kritis dan berisiko, sehingga memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara optimal dan aman. Demikian pembahasan soal nomor 6. Soal nomor 7. Apa langkah pertama dalam penyusunan daftar penyedia barang garis miring jasa? A. Menentukan strategi pengadaan. B. Mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang garis miring jasa. C. Melakukan analisa pembelian (spend analysis) terhadap semua barang garis miring jasa. D. Melakukan pemetaan barang garis miring jasa ke dalam model posisi pasokan. E. Menggali informasi tentang potensi kinerja penyedia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasan. Langkah pertama dalam penyusunan daftar penyedia barang garis miring jasa adalah melakukan analisa pembelian (spend analysis) terhadap semua barang garis miring jasa. Analisa ini penting karena memungkinkan kita untuk memahami pola pengeluaran, mengidentifikasi area dengan potensi penghematan biaya, dan mengenali barang garis miring jasa yang paling sering dibeli. Dengan informasi ini, kita dapat mengelola anggaran lebih efisien dan membuat keputusan pengadaan yang lebih strategis. Demikian pembahasan soal nomor 7. Soal nomor 8. Apa tujuan dari mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang garis miring jasa dalam penyusunan daftar penyedia barang garis miring jasa? A. Menentukan anggaran proyek. B. Mencari potensi penyedia untuk setiap barang garis miring jasa. C. Menentukan strategi pengadaan. D. Menetapkan harga barang garis miring jasa. E. Menyusun kontrak kerja. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Mengkategorikan dan mengelompokkan jenis barang garis miring jasa bertujuan untuk mencari potensi penyedia untuk setiap barang garis miring jasa tersebut jika diperlukan. Langkah ini membantu mengidentifikasi penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik untuk tiap kategori barang garis miring jasa, sehingga proses pengadaan menjadi lebih struktur dan efektif. Dengan mengelompokkan jenis barang garis miring jasa, kita dapat lebih mudah mengevaluasi dan memilih penyedia yang memiliki kinerja terbaik di kategori tertentu. Demikian pembahasan soal nomor 8. Nomor 9. Apa status approved supplier dalam daftar penyedia barang garis miring jasa? A. Sudah mendapatkan pekerjaan. B. Belum mendapatkan pekerjaan. C. Digunakan sebagai rujukan dalam kondisi darurat. D. Hanya melaksanakan pekerjaan dengan jaminan pasokan. E. Selalu mendapatkan kontrak. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Approved supplier adalah penyedia yang sudah lulus dan mampu setelah masuk ke daftar penyedia barang garis miring jasa, namun belum mendapatkan pekerjaan. Mereka masih dalam tahap evaluasi dan belum ada pekerjaan yang diberikan untuk membuktikan kinerja mereka. Demikian pembahasan soal nomor 9. Soal nomor 10. Mengapa preferred supplier dianggap dapat diandalkan? A. Karena mereka belum mendapatkan pekerjaan. B. Karena mereka memiliki harga penawaran tertinggi. C. Karena mereka digunakan sebagai rujukan dalam kondisi darurat. D. Karena mereka belum terdaftar dalam daftar penyedia barang garis miring jasa. E. Karena mereka melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Jawaban yang tepat adalah
E. Pembahasan. Preferred supplier dianggap dapat diandalkan karena mereka telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak secara memuaskan. Mereka telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan kontrak dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan penyedia barang garis miring jasa. Demikian pembahasan soal nomor 10. Soal nomor 11. Mengapa emergency supplier sangat diperlukan oleh organisasi pembeli? A. Untuk mengurangi biaya pengadaan. B. Untuk menjaga keberlanjutan bisnis. C. Untuk memastikan harga penawaran terendah. D. Untuk mengurangi jumlah penyedia dalam daftar. E. Untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Emergency supplier sangat diperlukan sebagai bagian dari rencana keberlanjutan bisnis dalam kurung business continuity plan dari organisasi pembeli untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau bahkan berhentinya operasi atau kegiatan organisasi. Mereka membantu memastikan bahwa pasokan barang garis miring jasa tetap berjalan lancar meskipun terjadi kondisi darurat. Demikian pembahasan soal-soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, salam tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.